Bentar ya, saya lupa untuk record. Oke, ya, kita mulai ya review materinya. Jadi, saya tidak akan menjelaskan lagi secara detail semuanya ya, karena waktunya juga terbatas dan materinya lumayan banyak. Ada 6 slide ya, 6 PowerPoint gitu. Jadi ya, yang sekiranya itu bisa kalian pelajari sendiri nanti akan saya skip ya gitu. Yang penting di sini kita belajar ya bagaimana mengidentifikasi ciri khas dari masing-masing algoritma gitu. Oke, nah untuk yang pertama, ini kita bahas dulu ya, di pertemuan satu ini kan kita bahas terkait pengantar algoritma strategi ya, di mana di sini akan disebutkan dan dijelaskan beberapa persoalan sederhana yang diperlukan algoritma ya dalam penyelesaiannya gitu. Nah, di sini ada contoh diminta untuk mengurutkan elemen-elemen yang terdiri dari n buah angka sehingga menjadi sehingga menjadi terurut ya. Di sini ada 7 buah n angka. Kemudian kalau misalkan kita diminta untuk mengurutkan, ini masih mudah ya dengan kita maks manual. Nah, problemnya adalah jika misalkan n-nya diperbesar atau n-nya naik secara drastis, itu kita akan kesulitan ya untuk menyelesaikannya dalam waktu yang, sesuai gitu ya, gitu. Karena kita ada keterbatasan waktu ya, di mana kalau kita selalu mengurusi ini terus ya, nanti yang lainnya tidak selesai gitu ya. Jadi dibutuhkan satu algoritma yang bisa bekerja di ranah komputasi supaya nanti bisa menyelesaikan persoalan ya. Persoalan-persoalan klasik yang biasanya dijadikan contoh itu apa? Ada TSP, ada Knapsack, ada assignment ya, and Queen sampai partition problem gitu. Nah, kalau TSP di sini contohnya adalah kita diminta untuk mencari jalur terpendek ya, di antara jalur-jalur ini ya, mana yang memungkinkan itu mendapatkan TSP ya, gitu. Nah, di sini algoritma-algoritma itu ditujukan untuk menghasilkan ya waktu komputasi dengan yang terpendek ya, semua rata-rata seperti itu tujuannya ya. Gitu. Sambil dia itu menghasilkan tujuan yang optimum, ya, yang paling optimum. Nilai paling optimum itu bukan nilai maksimum, tapi tergantung dari tujuannya apa, gitu ya. Kalau dalam contoh ini berarti nilai optimumnya itu adalah jarak terpendek ya yang harus dilalui dari kota asal ke kota asal lagi, gitu. Dari sini didapatkan bahwa neighbor path-nya, kos terendahnya itu adalah dari jalur AED BCA ya sepanjang 550 satuan jarak, begitu. Nah, sini belum disebutkan ya, dia itu algoritmanya apa. Kemudian kalau ini knapsack problem ya diminta untuk memaksimumkan jumlah apa barang ya yang dimasukkan ke dalam tas supaya tidak melebihi kapasitas maksimum, tapi kombinasi barang tersebut menghasilkan untung paling besar gitu ya. Jadi kombinasi apa saja gitu ya, di mana dia harus memiliki berat, profit ya, yang nantinya harus kita kombinasikan mana yang paling sesuai gitu. Nah ini terkait biasanya di perusahaan ya, ingin menempatkan posisi seseorang supaya nanti antara job sama orangnya itu bisa optimum ya, tidak salah penempatan, begitu. Kemudian ini ada persoalan and queen problems ya, diminta untuk menyusun beberapa and queen ya, gitu. Di mana and queen-nya ini diletakkan di bidak yang persegi ya, n kali n gitu. Supaya dia tidak boleh satu baris, satu kolom ataupun satu diagonal yang sama. Nah, ini juga mencari pasangan titik terdekat, kemudian ada puzzle ya, gimana kita menata puzzle supaya dia paling cepat tuh waktunya gitu. Kalau misalkan diacak, dimulai misalkan di sini tidak angka satu, misalkan angkanya
15 gitu. Nah, bagaimana kalau kita start dari angka 15 dan kalau kita start dengan angka 10 gitu ya. Nah, itu sama nggak hasilnya gitu ya, waktunya. Oke, kemudian ini menemukan jalan labirin ya. Next, terakhir itu ada pewarnaan gram ya. Oke. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Ini sudah pernah saya jabarkan waktu itu. Nah, ke semua sampel tersebut itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan algoritma-algoritma yang sudah pernah kita pelajari ya gitu. Nah, setiap algoritma itu punya kelebihan sama kekurangan gitu ya. Nah, tugas kita itu adalah mencari permasalahan apa yang bisa diselesaikan dengan algoritma apa ya. Jadi tidak bisa semua algoritma itu optimal ya hasilnya di semua persoalan gitu ya. Oke, di sini ada definisi algoritma strategi. Apa sih disebut dengan algoritma? Yaitu algoritma itu terdiri dari dua kata yaitu algoritma dan strategi. Di mana algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Jika strategi itu lebih ke arah rancangan ya, rancangan atau panduan bagi persoalan tersebut, begitu. Jadi kalau kita bisa rangkum, algoritma strategi itu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan persoalan dengan cara merancang gagasan ya, merancang. Jadi kita untuk mendapatkan hasil yang paling optimal, kita perlu menentukan langkah-langkah, di mana langkah-langkah itu berisi rancangan gitu ya. Harus dirancang tuh, setelah step ini apa, step ini apa, gitu. Nah, untuk klasifikasi strateginya ya, ada strategi langsung, tidak langsung, kemudian ada berbasis pada ruang status ya, top down sama bottom up ya. Nah, ini ada algoritma strategi yang nantinya akan kalian temui ya, sampai dari brute force kita sudah pelajari, greedy, divide and conquer ya. Nanti pasangannya adalah decrease and conquer, backtracking ini kalian pelajari setelah UTS, branch unbound sama dynamic programming gitu. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat bahwa algoritma yang kita gunakan itu efisien ya? Di mana efisien di sini parameternya adalah kita bisa meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang ya gitu. Di mana waktu dan ruang tadi itu adalah ukuran atau parameter ya untuk menghitung apakah kinerja algoritmanya tadi mampus atau tidak ya. Ada namanya TN sama SN ya. Kompleksitas waktu. TN kalau T itu berarti jumlah tahapan. Kalau S jumlah tahapan untuk si fungsi dari ukuran ya, T fungsi N. Kalau kompleksitas ruang atau SN berarti ruang memori yang dibutuhkan sebagai ukuran dari masukan N gitu ya. Jadi fungsi matematisnya bergantung sama N-nya atau jumlah masukan yang diolah ke dalam algoritma. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa running time atau TN ya waktu operasi itu sebanding ya dengan adanya number of times basic operation is execute. Ya, jadi bergantung dari berapa jumlah basic operation-nya yang dieksekusi gitu. Semakin banyak dia itu ada perkalian ya, perkaliannya misalkan n kuadrat, berarti kan 2 kali perkalian n dengan n ya, gitu. Berarti dia akan lebih tinggi dibandingkan hanya satu perkalian n, gitu. Ya, ini bergantung dari selain dari jumlahnya, maka operasi dari eksekusinya itu juga mempengaruhi ya, gitu. Oke, ini pokok bahasan kuliahnya dari algoritma brute force, greedy, sampai nantinya itu adalah kalian pelajari string matching ya. Nanti dari algoritma nomor 6 sampai nomor 10 itu kalian pelajari dengan Pak Tirta ya setelah sesi UTS ini berakhir, begitu. Oke, dari slide pertemuan satu ada yang mau ditanyakan? Oke, coba saya cek ombak lagi ya. Hari ini
Ini yang tadi, siapa tadi ya? Malika Azhara Salsabila ada? Oke, memang tidak ada ya, berarti dari 39 mahasiswa Alstrat RB itu satu yang tidak hadir ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke materi kedua, yaitu algoritma brute force ya. Nah, brute force ini kita pahami ya sebagai salah satu algoritma yang dia itu apa adanya ya, straightforward gitu ya. Jadi dia mempelajarinya dengan apa ya, sederhana ya, step by step-nya itu runtut sekali ya kalau brute force ini, gitu. Nah, biasanya untuk brute force ini didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Jadi memang itu dari awal sampai akhir ya, dia dicoba semuanya ya untuk brute force ini, gitu. Dengan cara yang sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas, gitu. Jadi dia karena sederhana tadi untuk stepnya bisa kita ketahui ya, oh setelah step ini apa gitu. Tapi kekurangannya apa? Dia tidak bisa melihat peluang ya. Kalau misalkan greedy itu kan dia melihat, oh kalau kita mau mengambil yang paling maksimum gitu ya, atau menukarkan uang gitu, kita ambil aja yang paling tinggi gitu. Pemikiran dia kalau misalkan ambil yang paling tinggi, maka koin selanjutnya kan akan lebih mudah ya ditukarkan gitu. Jadi jumlah uang koinnya itu kecil atau sedikit gitu. Tapi kalau brute force dia enggak. Jadi dia dari mengurutkan dulu ya dari yang terkecil, terkecil, terkecil gitu. Dia sederhana gitu. Oke, ini ada contoh-contohnya ya. Nih bisa kalian baca sendiri ya contoh-contoh brute force untuk perkalian dengan angka yang sama ya atau disebut juga dengan perkalian bilangan bulat perpangkatan ya, atau bisa disebut kenapa perkalian dengan dirinya sendiri gitu, karena kalau saya punya A pangkat 3 maka A-nya akan dikalikan sebanyak 3 kali, begitu. Oke, ini juga contoh brute force ya. Jadi kalau saya punya matriks A dikali matriks B di mana mereka berdua ukurannya adalah persegi ya, n kali n. Nanti ketika dikalikan akan menghasilkan matriks C ya, di mana matriks C itu juga punya elemen-elemen ya, kolom satu baris satu kolom satu baris 2 dan sebagainya. Nah ini kalau misalkan dibuat dalam bentuk persamaan, nanti akan ditemukan bahwa CIJ itu merupakan suatu rumusan ya yang dipersingkat AI 1 sama B 1J ya. Kalau misalkan di sini I-nya itu 2, J-nya itu 2, maka paling maksimal itu ya I-nya 2, J-nya 2 ya. Sehingga nanti kalau misalkan kalian menjabarkan, kemudian dibuat dalam bentuk sigma atau penjumlahan yang teringkas gitu ya, maka dia dimulainya dari sama dengan 1 sampai dengan N ya. Nah ini bagaimana? Berarti nanti kalau N-nya itu ada 3 ya berarti si K-nya tuh sampai 3 ya, I 3. Nah, I-nya dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Kemudian ini kalau dari segi pseudocode-nya, kemudian ini menentukan faktor bilangan selain N itu sendiri ya. Kemudian ada lagi contohnya sequential search. Kemudian ini banyak ya contohnya bisa kalian lihat ada bubble sort. Ya pengurutan ya yang ini bubble sort. Kemudian ini untuk keprimaan ya. Kemudian ada mencari polinomial. Kemudian selain itu ada perbaikan ya. Nah, saya masuk langsung ke karakteristik brute force ya gitu. Supaya kalian bisa membedakan antara brute force dengan yang lainnya. Nah, algoritma brute force ini paradigmanya tidak cerdas ya dan tidak mangkus. Kenapa? Kan tadi sudah saya sebutkan dia itu sangat sederhana ya, apa adanya gitu. Straightforward. Jadi dia
benar-benar menyelesaikannya dari step yang paling sederhana ya, sampai ditemukan semua sampai dicoba sehingga mendapatkan solusi yang paling maksimum gitu ya, paling optimum, sorry. Karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaiannya ya, sehingga ini tidak mangkus ya, tidak efisien gitu. Oke, tapi meskipun dia itu tidak mampus dibandingkan algoritma lainnya, dia menjadi dasar ya untuk kita mengembangkan suatu algoritma-algoritma lain gitu. Jadi kita coba dari yang terkecil, oh kalau udah tahu polanya berarti nanti kita bisa tahu nih triknya gitu. Oh kalau misalkan terlalu panjang kita reduksi ya gitu. Reduksinya dengan cara apa gitu ya. Nanti ditambahkan mekanisme lainnya gitu. Oke. Nah, ini untuk masalah kecil dia cocok ya. Ini kekuatan sama kelebihannya bisa kalian baca sendiri dari apa yang saya rangkum ini lebih lengkapnya bisa kalian baca di sini ya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu sampai brute force? Oke, sebentar ya saya mau ke kamar mandi dulu ya. Oke, kita mulai lagi ya. Untuk materi pertemuan ketiga, ini kita bahas terkait exhaustive search ya. Kalau tadi itu adalah brute force, ini adalah exhaustive search. Nah, sebenarnya
Ini masih turunan ya dari brute force gitu, tapi kalau exhaustive search dia lebih tersistematis ya. Dia lebih terurut, lebih apa ya, ya lebih tersistematis lah intinya dibandingkan yang brute force gitu, sedikit lebih maju ya. Nah, untuk exhaustive search di sini dia melibatkan pencarian elemen dengan sifat yang khusus ya. Biasanya banyak dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang objeknya kombinatorik, ya seperti permutasi, kombinasi, atau himpunan bagian. Nah, kemudian untuk langkah-langkah exhaustive search itu ada tiga ya, enumerasi, evaluasi, dan pilih gitu ya. Nah, enumerasi di sini apa? Di-list dulu ya. Di-list ada berapa nih kemungkinan kombinasinya gitu ya. Nah, untuk melistnya ini dengan cara yang sistematis gitu. Kemudian dari kombinasi yang sistematis tadi, kita akan evaluasi satu persatu apakah dia itu masih memenuhi solusi layak atau tidak layak gitu. Sehingga yang paling memenuhi kemungkinan menjadi solusi terbaik itu disimpan ya sejauh ini menjadi the best solution found so far gitu. Nah, baru nanti ya setelah diketahui mana yang menjadi solusi yang layak, mana tidak layak, maka kita akan eksekusi ya gitu atau memilih mana yang terbaik gitu. Nah, ini contoh-contohnya SLT Search TSP ya. Ini dienumerasi, hitung, sama pilih sirkuit Hamilton yang punya bobot terkecil. Di sini kenapa punya bobot terkecil? Karena kasusnya itu adalah meminimumkan jarak ya dari rangkaian kota-kota yang dilewati. Sehingga kita bisa sebut bahwa dia membentuk sirkuit Hamilton. Nah, ini kombinasinya ya. Enumerasinya kita list ada apa saja, kemudian kita hitung, baru nanti kita eksekusi mana yang menjadi paling optimum ya, dalam hal ini adalah jarak paling rendah gitu. Nah, di sini tidak ada kendala ya, jadi tidak ada batasan. Jadi semuanya masuk ke kriteria gitu. Cuma dari semua kriteria ini pasti ada yang jadi terbaik ya. Nah, nanti untuk perbaikan brute force ini kita bisa lihat ya, oh bahwa polanya ternyata dari 6 kombinasi kita bisa reduksi jadi setengah kalinya ya. Setengah kali dari kombinasi keseluruhan gitu ya, untuk contoh TSP ini. Kalau untuk contoh lain ya belum tentu, lihat dari polanya. Bentar ya, saya agak udah mulai ngos-ngosan ini. Oke. Nah, untuk banyaknya kombinasi dari N buah simpul, ini kita bisa buat matematisnya ya, yaitu N-1 faktorial, gitu. Nah, untuk kompleksitas waktunya itu adalah N kali N faktorial atau N kuadrat faktorial, ya. Nah, ini tadi reduksinya menjadi seperdua dari total yang ada, gitu. Nah, ini ada konsep problem ya, konsep problem itu kita memaksimumkan profit ya dengan cara tidak boleh melebihi kapasitas tasnya, gitu ya. Nah, nanti kita harus mendefinisikan ya atau mencari XI, di mana XI itu adalah solusi yang harus dicari ya, apakah nilainya 1 atau 0, di mana X ini dari X1 sampai dengan Xn. Ya, dan tidak boleh melebihi fungsi kendala ini, gitu. Ya, dienumerasi, dihitung, dipilih ya. Di sini ada 4 buah barang dengan masing-masing punya W dan P, kapasitasnya tidak boleh melebihi 16. Ya, di sini di-list dulu ya, kemudian dihitung, baru nanti dieksekusi mana yang menjadi tujuannya. Nah, tujuannya apa? Di sini kita diminta untuk mencari F ya, memaksimumkan fungsi tujuannya, yaitu memaksimumkan fungsi profitnya. Berarti di sini cari profit yang tertinggi, itulah yang akan dipilih ya. Oh, ternyata di sini yang tertinggi adalah 80, di mana 80 itu didapat dari kombinasi benda 2 dan benda 3 yang harus diambil.
Maka nanti pilihan X-nya adalah yang bernilai satu itu adalah barang kedua sama barang ketiga. Barang satu sama barang 4 itu XI-nya itu bernilai nol. Oke. Nah, untuk persoalan ini, dia membutuhkan kompleksitas algoritmanya itu adalah N kali 2 pangkat N. Gitu. Nah, ini untuk kriptografi silakan kalian baca ya. Alangkah besarnya waktu ya yang diperlukan untuk mencari kalau misalkan kita ingin apa ya, menjebol ya keamanan dari suatu password yang ada terdiri dari 56 bit gitu. Kalau kita cari satu per satu ini butuh berapa ratus ribu tahun ya gitu. Nah, ini akan sangat membuat lama gitu ya kalau kita menggunakan exhaustive search gitu. Nah, untuk perbaruan dari exhaustive search ini, kita bisa menggunakan metode heuristik ya, di mana metode ini merupakan metode yang dia itu sebenarnya tidak formal ya, tapi kita bisa menebaknya ya dari adanya pengalaman-pengalaman yang sudah kita ketahui. Misalkan ya, oh di sini ada contohnya anagram ya, kita menukar huruf ya dalam sebuah kata ataupun juga merubah kata dalam sebuah kalimat gitu. Dimana kalau kita punya pengetahuan maka kita bisa mempermudah ya atau menyingkat dari langkah-langkahnya begitu. Oke, seperti ini CHARM ya. Kalau kita ubah-ubah, maka kita tidak bisa misahkan antara C dengan H ya. Karena kalau C dan H itu terpisah, maka dia tidak ada artinya gitu. Jadi mau nggak mau C sama H terus berdampingan, entah itu di depan atau di belakang atau bisa jadi di tengah-tengah ya. Sehingga kita tidak perlu mencari kombinasi C dan H yang berjauhan gitu. Oke, ada yang mau ditanya terkait pertemuan tiga? Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ini ada algoritma greedy, ya dikenal sebagai algoritma yang tamak, rakus gitu ya. Jadi dia melihat apa peluang terbesar di depan dia langsung diambil gitu ya kalau greedy gitu. Oke, kemudian ya ini rakus, tamak ya. Jadi dia take what you can get now gitu ya. Dimana algoritma ini akan membentuk solusi langkah per langkah. Ciri khasnya apa? Ya, dia kalau terdapat banyak pilihan, ya keputusannya itu diambil pada satu langkah yang tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Ya, dengan cara dia itu membuat pilihan yang tampaknya memberikan perolehan terbaik gitu ya. Jadi istilahnya kasat mata lah gitu ya, yang menurut dia itu secara sederhana atau secara kilat itu menguntungkan, maka diambil sama dia itu. Ya, dengan membuat pilihan optimum lokal. Ya, jadi dia memilih optimum itu sebagai optimum lokal dulu gitu ya. Misalkan untuk contoh penukaran uang, dia merasa bahwa kalau mengambil 20 pecahan 20 itu akan lebih menguntungkan dia ya, sehingga yang 20 itu dianggap sebagai optimum lokal di kasus kasus rentang tersebut, begitu. Baru nanti akan dieksekusi lagi, kombinasinya apa nih setelah memilih koin tertinggi, gitu. Ya, nah untuk algoritma greedy ini disusun ada elemen-elemen yaitu elemen kandidat, solusi, seleksi, kelayakan, sampai fungsi objektif. Oke, ya untuk fungsi seleksi ini digunakan untuk memilih kandidat, kemudian kalau fungsi kelayakan ini digunakan untuk memeriksa apakah kandidat yang sudah kita pilih itu memenuhi ya standar dari
kendala gitu. Jadi dia tidak boleh melanggar kendala. Kalau kendalanya itu minimal sekian, berarti dia angka yang dijadikan sebagai patokan minimum itu tidak boleh di bawah angka minimum tersebut. Sebaliknya kalau maksimumnya sekian gitu, maka dia tidak boleh melebihi angka sekian, ya. Nah, untuk fungsi objektif berarti fungsi tujuannya, ya. Kita mau memaksimumkan atau meminimumkan apa, itu adalah yang menjadi patokan atau parameter kita untuk mendapatkan solusi terbaik, gitu. Oke, nah ini untuk contoh satu, masalah penukaran uang ya. Nah, untuk greedy dia akan memanfaatkan ya bahwa dia akan memilih koin terbesar baru nanti dia akan mengecil-mengecil gitu. Tapi kelemahannya apa? Ternyata ketika memilih angka terbesar dulu itu tidak selamanya dia mendapatkan yang optimal gitu ya, gitu. Kecuali untuk kasus di mana penukaran uang di Swedia ya, AS, Europe ya itu pasti dia optimum ya kalau kita memilih dari yang terbesar. Tapi kalau di luar mata uang itu belum tentu ya, lihat dari apa yang pecahan disediakan. Oke, ini konsep problem ya, di mana konsep problem ini dia ada 3 strategi, yaitu greedy by profit, by weight, sama, by density ya, gitu. Kalau untuk profit, ambil yang paling tinggi, kalau weight ambil yang paling rendah dulu ya diurutkannya. Kalau misalkan proporsi ya, itu ambil proporsi yang P per W-nya terbesar, baru diurutkan, mengecil-mengecil gitu. Ini ada contoh ya, ada 6 objek, kemudian dibuat dalam bentuk tabel. Profitnya cari yang tertinggi dulu, dapatnya 100 ya. Kalau by week, kalau greedy by week itu dia week terendah, terus naik 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 gitu ya. Sebentar ya, perut saya agak sakit.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ya ini mohon maaf ya kalau nanti, terkadang saya istirahat sebentar ya, karena perut saya udah agak mulai kram sama napasnya udah mulai ngos-ngosan ya. Jadi nanti kalau ini, saya mungkin agak istirahat sebentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata di sini ya, ketika kita menggunakan greedy by profit, wake atau density ya, itu belum menghasilkan keputusan yang optimal ya. Ternyata kalau kita gunakan metode lainnya ya, ini adalah metode ekshaustif ya, berarti sebenarnya dia mengurutkan dari yang sederhana ya, terus kemudian dia meningkat-meningkat gitu ya. Ternyata ketika dilihat semuanya, ada yang paling maksimum ya keuntungannya yaitu di 53 ya, gitu. Jadi bisa dikatakan kalau greedy buy, profit wake, sama density ini belum bisa mendapatkan yang optimum ya dibandingkan solusi optimal yang lainnya, gitu. Oke, ya di sini kesimpulannya tidak berhasil memberikan solusi optimal, gitu. Oke, kemudian untuk TSP juga, nah di sini kalau kita gunakan ya, dia kan tamak ya, berarti kalau dia TSP berarti kan dia mencari jarak terpendek gitu, yang menurut dia jarak terpendek langsung tuh diambil ya sama dia gitu. Jarak terpendek, misalkan yang dari E ini jarak terpendeknya siapa? Oh 3 gitu ya, maka dia langsung menuju B. Dari B jarak terpendeknya siapa? Gitu ya, dan seterusnya. Baru nanti dijumlahkan ya, ternyata dapatnya 26. Ya, sehingga kalau menggunakan greedy, TSP-nya itu adalah 26 ya panjangnya, ternyata ada yang lebih singkat lagi ya. Dengan menggunakan algoritma lainnya didapatkan bahwa panjang dari di sini adalah 24 gitu. Oke, nah ini selesai untuk materi pertemuan keempatnya. Nah nanti, akan saya contohkan ya, terkait quote-nya gitu, apa perbedaan kalau kita menyelesaikan permasalahan dengan beberapa algoritma yang berbeda, gitu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian divide and conquer ya, di mana divide dan conquer ini terdiri dari 2 kata ya, yaitu divide itu membagi, conquer itu sebenarnya adalah mengeksekusi gitu, atau menyelesaikan ya. Nah, definisinya apa? Kalau divide ini kita membagi permasalahan ke dalam beberapa ukuran yang lebih kecil lagi ya gitu, sehingga nantinya setiap upah itu punya ukuran elemen yang hampir sama ya gitu. Yang paling kecil paling tidak ya ada satu anggota ya di beberapa himpunan gitu. Kemudian conquer, di sini adalah kita menyelesaikan ya masalah-masalah secara rekursif. Rekursif itu dia melibatkan dari iterasi yang paling kecil sampai iterasi paling besar ya, sampai N gitu. Kemudian setelah didapatkan solusi dari masing-masing upah, kita kombinasikan ya solusi-solusinya, begitu. Oke, ini contohnya ya. Jadi secara umum ya, pseudocode-nya dia ngebagi, habis itu dia menyelesaikan ya dengan cara concar baru nanti di-combine. Ini contoh-contohnya ya. Kalau kita pakai brute force ini kita inisialisasi untuk mencari nilai minimum sama maksimum ya. Dan dicari semuanya dari A1 sampai AN gitu. Nah, kalau divide and conquer dia membagi ke dalam beberapa upah. Dalam hal ini dia dibagi menjadi 2 upah, satu upahnya dia diselesaikan mana yang min, mana yang max, yang upah lainnya juga seperti itu, baru setelah
dapat membandingkan mana minimum antara satu upah dengan upah yang lainnya itu yang diambil. Maksnya juga ya membandingkan mana maks terbesar di upah satu, mana maks yang terbesar di upah 2, yang paling maksimum yaitu diambil menjadi kombinasinya gitu. Oke ya, ini jadi kasusnya kalau N-nya lebih dari 2 maka dibagi, di-conquer ya dengan cara mengeksekusi dan menentukan persoalannya apa. Kalau persoalan min-max ya berarti nanti dari upah satu yang anggotanya adalah setengah bagian dari N akan mendapatkan nilai minimum satu sama maksimum satu. Begitu juga di upah yang lainnya. Habis itu dikombinasikan dengan cara membandingkan nilai min masing-masing upahnya dan nilai maks di masing-masing upahnya untuk menjadi nilai min sama maks global gitu ya. Kalau yang masih di upah ini masih minimum lokal sama maksimum lokal ya gitu. Oke. Nah, untuk kompleksitas waktunya ini stepnya adalah 2Tn/2 ditambah 2. Kemudian ini untuk kompleksitas waktu algoritmanya adalah ON ya. Oke, di sini untuk step brute force itu butuh 2n-2, kalau di NC itu adalah 3n/2-2. Oke ya. Nah, ini contoh lagi adalah pengurutan ya, untuk mengurutkan antara semua elemen ya yang disediakan gitu. Oke. Ada beberapa pendekatan pengurutan ya. Ada yang kelompok satu ya atau kelas satu saya sebutnya ya, itu adalah sulit menggabung, mudah membagi tapi sulit menggabung. Jadi dia mudah di awal, sulit di akhir ya. Jadi kalau membagi ya udah langsung aja dibagi sama dia gitu. Kemudian setiap upahnya di-sort seperti biasa. Nah, tapi di sini karena masih memungkinkan ya nilai di upah yang sebelah kanan itu lebih kecil daripada nilai upah yang di sebelah kiri, maka ini agak kesulitan nih ketika kita untuk menjoiningkan gitu ya. Jadi kalau kita menjoiningkan nanti contohnya seperti ini ya, dibandingkan antara satu dengan 2 gitu ya. Besar besar mana 2 berarti yang masuk ke kotak combine itu adalah satu. Nanti maju nih 13 sama 2, oh 2 berarti 2. Oh sekarang 2-nya sudah nggak ada, berarti ke 15 gitu ya dan seterusnya. Ini sulit di akhir gitu. Nah, kalau kelas yang kedua, untuk kelas pertama itu kan easy split hard join. Nah, dia ada subkelasnya lagi, yaitu ada merger sort sama insertion sort gitu ya, urut gabung atau urut sisip. Nah, kalau kelas yang kedua itu adalah sulit di awal tapi mudah di akhir gitu. Kenapa? Karena di sini ketika kita sudah membagi ketika kita bukan sudah ya, ketika sebelum membagi ke dalam beberapa upah, kita pastikan bahwa upah yang sebelah kiri itu nilainya lebih kecil dibandingkan upah yang sebelah kanan. Jadi ketika sudah terurut ya, maka kita akan lebih mudah ya tinggal istilahnya menggabungkan gitu karena sudah pasti nih yang kiri lebih kecil dibandingkan yang sebelah kanan, begitu. Oke, ya. Ini terkait DNC. Nah, untuk DNC itu sendiri, itu ada 2 subkelas lagi, yaitu quick sort sama selection sort, ya. Nah, untuk merger sort tadi kan ini kelas yang pertama ya, dia mudah di awal, sulit di akhir, gitu. Ya, ini sama untuk caranya divide, conquer, sama merge. Nah, merge di sini sebenarnya adalah kata lain dari combine ya, gitu. Kayak ini. Nah, ini mudah di awal ya, karena dia langsung membagi nih A1 sama A2 gitu, tanpa memikirkan bahwa A1 itu harus lebih kecil dibandingkan A2 gitu ya. Jadi konsepnya, ya udah bagi aja urusan, nanti mengurutkan dan menggabungkannya itu akhir aja gitu. Itu yang dimiliki oleh si merger sort gitu ya. Nah, ini contoh lainnya kalau misalkan kalian mau lihat yang lebih jelasnya ya. Oke. Nah, ini pseudocode dari merge sort ya.
Jadi dibagi menjadi 2 upah ya. Next, ini bisa kalian nah, untuk kompleksitas waktunya itu adalah ON. ON nanti di sini dapatnya adalah N kali 2 log N ya. Lebih kecil ya dibandingkan kalau kita menggunakan brute force ya. Brute force tadi berapa? N kuadrat ya. Oke, kemudian insertion short ya. Di sini ini masih kelas yang pertama ya, insertion short. Jadi dia akan mengurangi ya setiap anggotanya sampai N-1, N-1 gitu ya. Sampai dia itu terkecil, sampai semuanya UPA itu punya satu buah elemen. Baru nanti kalau udah seperti ini, tinggal di merger ya gitu. 4 sama 12 gitu ya. Habis itu nanti di merger lagi. Nah, ini sulit di akhir karena belum memastikan bahwa bagian upah yang kiri itu lebih kecil daripada upah yang sebelah kanan. Oke, kalau quick sort ini masuk ke kelas kedua, yaitu sulit di awal tapi mudah di akhir ya gitu. Karena udah dipastikan bahwa semua elemen di A1 itu kurang dari elemen di A2 gitu. Jadi pas membagi ini 4, 2, 3, 1, ini 9, 2, 1, 5, 12, ini udah pasti bahwa 4, 2, 3, 1 lebih kecil daripada 9, 2, 1, 5, dan 12 ya. Berarti ini dieksekusi, diurutkan, ini diurutkan, karena udah pasti dia lebih kecil daripada yang sebelah kanan, maka tinggal digabung saja. Oke ya, ini cara untuk memilih ya, memilih sebelum kalian membagi ke dalam upah, jadi diurutkan mana yang terbesar dan terkecil ya. Baru nanti ini ketika sudah terurut seperti ini ya, dia akan dibagi gitu ya, menjadi upah kiri sama upah kanan, di mana 5 itu pasti lebih kecil daripada 9, 6, 8, 7 gitu. 1 juga pasti lebih kecil daripada 9, 6, 8, 7. Maka ini bisa kita pecah ya kiri sama kanan. Baru nanti yang kiri kita eksekusi sendiri, yang kanan kita eksekusi sendiri gitu. Baru nanti digabung ya. Nah ini contohnya. Oke. Nah, untuk kompleksitas algoritma quicksort, dia punya kasus terbaik, average, sama worst case ya. Kalau terbaik, kita memilih pivotnya itu di bagian N per 2 ya, seperti ini. Ambil pivot di paling tengah ya. Ini akan jadi best case, kalau misalkan dia di ujung, ya dia akan menjadi worst case. Kalau dia tidak di ujung atau sembarang nilai, itu akan menjadi average case ya. Itu. Oke. Nah, untuk algoritma DNC ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya, saya mau ini izin skip dulu. Selanjutnya nih kita akan bahas terkait decrease and conquer ya. Kalau sebelumnya itu adalah divide, ini adalah decrease. Kalau divide ini kita membagi ya, jadi ketika sudah dibagi, dieksekusi ya, ada berapa bagian, setiap bagiannya itu akan dieksekusi masing-masing. Tapi kalau decrease, dia tidak semuanya ya dieksekusi gitu, hanya salah satu bagian, sehingga yang namanya decrease itu kan mengurangi ya atau mereduksi gitu. Nah, di sini ada penekanannya, perbedaannya apa? Kalau decrease and conquer itu metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil ya, direduksi, dikurangin jumlahnya. Tetapi hanya memproses satu sub persoalan saja gitu. Jadi tidak kita eksekusi semua sub atau semua upah ya gitu. Nah, karena dia itu tidak membagi beberapa upah ya berarti tidak kita kombinasikan ya, dalam artian karena hanya satu ya berarti kan ya apa yang mau digabung gitu ya. Ya hasilnya adalah dari upah dia sendiri gitu ya. Jadi untuk decrease and conquer itu
step combine itu ditiadakan, gitu. Oke. Nah, ada 3 varian ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan algoritma decrease and conquer itu dengan cara decrease by constant ya. Dia mendecrease berdasarkan nilai yang konstan terus gitu ya. Berarti di sini kita sebut decrease by a constant ya. Di mana biasanya kita gunakan konstanta nilainya sama dengan satu ya. Contohnya di apa ya algoritma yang selection sort ya. Itu kan dia akan mengurangi selalu satu anggotanya satu, kemudian N-1, terus berkurang lagi N-1, berkurang lagi N-1, N-1 dari sebelumnya ya, gitu, itu decrease. Kemudian decrease by a constant factor ya. Oke, dia ukuran instansinya atau istilahnya proporsinya ya, dia akan berkurang menjadi 2. Artinya berkurang 2 itu bukan dikali ya, tapi malah dibagi ya, setengahnya gitu. Jadi yang awalnya N/2 nanti jadi N/4, kemudian N/8, N/16, dan seterusnya ya. Kemudian ini decrease by variable size. Nah, di sini ini kalau by constant ya, dia persoalannya berukuran N, kemudian persoalannya akan direduksi menjadi N-1 ya, di mana N-1 ini akan kita selesaikan ya di subpersoalan sehingga nanti solusinya itu balik ke persoalan semula lagi gitu. Kalau misalkan induknya atau permasalahan utamanya diminta untuk mengurutkan ya berarti upaya yang terpilih, ya, upaya yang terpilih itu juga harus diselesaikan dengan metode untuk mencari nilai pengurutan, gitu ya. Oke, kemudian kalau by vektor ya, dia biasanya kan tadi Pak 2 ya, berarti jadi N/2 gitu. Nah, N/2 upaya yang diselesaikan itu harus diselesaikan juga sesuai dari permasalahan awalnya itu apa, ya. Oke, ini contohnya adalah binary search ya, di mana kita ingin mencari nilai K-nya itu misalkan 2 nih gitu ya. Nah 2 itu ada di mana ya, gitu. Kalau misalkan ketemu, ya berarti nanti kita akan print, tapi kalau tidak ketemu maka printnya misalkan tidak ditemukan K sama dengan 2 gitu ya. Oke. Kemudian kalau decrease by variable size ya, ini contohnya kita akan menghitung median pada suatu array gitu. Nah ini kalau S-nya sama dengan N/2 ya berarti dia sudah mencari nilai median yang benar ya. K di sini apa sih? K di sini adalah elemen terkecil ke K, misalkan K-nya 3 berarti mencari elemen terkecil ketiga ya, berarti kan misalnya kita mengurutkan dari terkecil pertama ke terkecil kedua sampai terkecil ketiga. Nah, kalau misalkan ukuran terkecil ke K-nya sama dengan si nilai tengah ya, berarti sebenarnya nilai terkecil ke K itu adalah median, ya. Berarti contoh ini kita diminta untuk mencari median. Median itu kita sebut bagian nilai tengah, ya gitu. Jadi K-nya itu posisinya ada di berapa? Setengah bagian ya, kalau kita mau lebih mudah gitu. Setengah bagiannya itu apa? Berarti kalau ada 9, itu ada di K kelima yang menjadi mediannya, gitu. Berarti dia mencari elemen terkecil kelima gitu ya, di dalam senarai atau dalam array, gitu. Oke. Nah, untuknya, kita menyelesaikannya dengan cara memilih pivot ya. Jadi ini tidak kita bagi jadi N/2 atau kita kurangi jadi N-1, ini berdasarkan variable size-nya. Nah, ini pivotnya yang paling kiri ya, berarti 4. Nah, nanti semua angka-angka yang nilainya kurang dari 4 itu kita pindahkan di sebelah kiri ya. Maka yang di sebelah kiri itu ada angka 1 sama angka 2 ya gitu. Jadi ini 1 sama 2 ini sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak harus 1, 2, yang penting yang lebih kecil daripada 4 itu kita letakkan di sebelah kiri. Yang lebih besar daripada 4 kita letakkan di sebelah kanan. Ternyata S-nya sekarang pindah ke
3. Nah, 3 itu kan kurang dari nilai K-nya ya, sehingga kita pakai aturan yang ini. Kalau S kurang dari K, K-nya kan N/2 nih, karena median ya dicari, maka kita eksekusi setengah bagian kanan, ya berarti yang ini, dari sini. Nah, ini jadi pivot yang lebih kecil daripada 9 siapa? 87. Ini yang lebih besar daripada 9. Sekarang S-nya sudah ada di 6. Oh, 6 ini lebih besar daripada 5. Maka kita eksekusi yang sebelah kiri, yaitu 87. 8 jadi pivot, yang kurang dari 8 itulah 7, yang lebih dari 8 kan nggak ada nih. Ya, berarti di sini sudah didapatkan bahwa 8 ini posisinya sekarang ada di K sama dengan 5. Sehingga kita berhenti karena sudah menemukan nilai mediannya. Ya, gitu. Nah, untuk proses ini ya, proses penemuan median dengan menggunakan decrease and conquer itu kompleksitas waktunya adalah ON. Jadi dia linear ya, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada ini saya mau tunjukkan ya beberapa quote ini. Ini ada beberapa quote ya untuk menyelesaikan permasalahan yang sama, yaitu permasalahan untuk mencari nilai max ya. Ini sebenarnya sederhana aja sih supaya bisa kalian lihat apa sih bedanya kalau pakai algoritma ini hasilnya bagaimana gitu ya. Sebenarnya sama, nanti dari segi outputnya sama, dia akan menunjukkan nilai yang sama gitu ya. Nah, tapi yang membedakan di sini parameternya adalah waktu. Waktu yang paling cepat itu kita anggap yang paling mampus ya gitu. Nah, ini untuk algoritma brute force-nya ya ini saya import ya beberapa modul ada time, matplotlib sama numpy. Nah, time ini untuk menghitung waktu ya. Kalau matplotlib itu nanti digunakan untuk plotting ya, numpy digunakan untuk mendefinisikan satu fungsi ya. Nah, di sini, ini saya akan mencari ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak harus pakai cari elemen terbesar brute force dari fungsi AR. Nah, ini sebenarnya mau kalian pakai F atau apa terserah ya. Ini saya untuk membedakan saja. Nah, kalau untuk dari pseudocode-nya kita alihkan ya ke dalam bentuk code ya, di mana saya pakai bahasa pemrogramannya, pakai Python. Maka saya akan definisikan bahwa AR0, AR itu array ya, array yang isinya angka-angka itu tuh. Nah, di sini saya mulai dari AR0, ya kalau AR0 itu berarti kita masukkan atau simpan dulu ya ke dalam max-nya, baru nanti dia akan beriterasi dimulai dari 1 sampai dengan len AR. Nah, len AR ini sebenarnya sama halnya dengan N ya gitu. Len AR itu sebenarnya adalah jumlah dari array-nya gitu. Kalau ada 10 ya berarti sebenarnya dia akan mulai dari 1 sampai dengan 10 ya gitu. Kemudian dibandingkan antara ARK dengan nilai yang disimpan di max sebelumnya ya. Kalau dia lebih besar maka ARK nih yang akan menempati posisi baru. Tapi kalau selainnya ya berarti max sebelumnya yang masih menempati gitu ya. Ini fungsi didefinisikan dulu baru nanti kalian bisa panggil fungsinya. Di sini saya definisikan ya secara manual ya angka-angkanya boleh nanti kalau kalian punya data sampai 1 juta gitu ya kan bisa kalian masukkan ke dalam bentuk file ya entah CSV atau apa gitu. Nah ini kemudian saya ukur waktu eksekusinya start time-nya berapa, hasilnya nanti ini adalah output dari AR yang terbesar. Kemudian end time ya, waktu berakhirnya gitu. Jadi nanti waktu yang diperlukan adalah selisih antara end time dikurang start time ya gitu. Oke. Nah ini ya, ini ngeprint elemen terbesar sama waktu eksekusi ya. Eksekusi ini end time dikurang start time di mana dia itu kita menghitung sampai 6 desimal ya gitu. Oke, kemudian ini untuk kapasitas waktunya saya pengen tahu kalau diplotkan itu dia seperti apa ya gitu. Saya akan running.
Nah, ini elemen terbesarnya 90 ya, bener ya di sini tadi saya menyediakan dari 10, 25, 8, 90, 56, 32, kemudian elemen terbesarnya bener ya 90, waktu eksekusinya adalah 89 detik. Nah, kalau brute force itu kan N kuadrat ya kompleksitas waktunya gitu ya. Maka ini kalau saya plotkan bentuknya seperti gelombang ya, gelombang air gitu naik turun karena ciri khas dari N kuadrat itu, gitu. Kita bisa lihat nih, malah kalau inputannya bertambah, dia akan berkurang ya waktunya. Kemudian nanti di sini ketika di rentang berapa ini ya, mungkin 70 ya, 70 lagi, 30-an mungkin ya, atau 40 sampai ke 60-an dia drastis nih ya tingginya gitu. Dia waktunya besar gitu ya, butuh waktu yang lumayan lama gitu, kalau dinaikkan sedikit saja ya, gitu. Oke, kalau exhaustive search ya, ini sama ya, tapi saya definisikan dulu ya fungsi exhaustive search itu apa gitu ya. Jadi kalau maksimumnya itu belum ada, maka dia ditempatin oleh AR0 sampai dengan indeks ln AR, kemudian dibandingkan ya dengan cara membandingkan apakah indeks AR itu lebih besar daripada nilai max-nya. Nah, kemudian ini saya definisikan, kemudian saya panggil nanti fungsi cari elemen terbesar exhaustive search. Kemudian saya akan print nilai terbesar sama waktu eksekusinya. Oke, saya run. Di sini butuh waktu 0,0049 dibandingkan yang ini tadi berapa, 0,008997 ya malahan. Itu kenapa? Ini karena bisa juga dipengaruhi karena kompleksitas waktunya jadi naik ya ketika saya sudah running ulang gitu. Jadi 97, ini berapa, 49 ya. Menjadi 51, tapi tetap lebih kecil ya dibandingkan yang brute force, yang exhaustive search itu. Oke, ini ya, dia naik itu ketika di atas 100 ya. Jadi lumayan lebih mangkus ya dibandingkan yang si ini, dia kalau yang ini baru berapa tadi? Yang pertama, brute force ya, dia di sini udah naik nih, udah mulai naik, padahal belum sampai 100. Kalau di sini udah mulai naiknya itu di sini ya, naik drastisnya 100. Oke, kalau greedy ya, ini greedy berapa nih? Greedy 0,0069, lebih sedikit lebih tinggi ya dibandingkan yang si ini tadi exhaustive search itu. Nah, ini perjalanan waktunya ya, N log N ya kalau nggak salah greedy itu. Ini naik terus dia turun. Nah, ini adalah kontribusi dari linearitasnya ya, yang N, terus 2 log N-nya yang ini apa ya, agak nggak terlalu simetris ya karena ada fungsi apa, 2 log N ya, gitu di sininya. Oke, kemudian ini divide on conquer, di mana untuk definisi fungsinya ya dia pakai left sama right ya, artinya upah kiri sama upah kanan gitu, ya. Kemudian kalau misalkan hanya satu elemen berarti ya anggaplah left itu bukan kiri sama kanan sih, left itu I ya, kalau right itu kanan, right itu J gitu. Jadi panjang dari ray-nya itu adalah dari left sampai right gitu. Ya waktu itu sudah saya jelaskan dari I sampai dengan J gitu. Kalau saya bagi mid ya, bagi 2 berarti left ditambah right dibagi 2 gitu. Atau I tambah J dibagi dengan 2 ya, gitu. Kemudian untuk yang sebelah kiri, itu panjangnya dari AR yang awalnya dari left sampai dengan mid gitu ya. Misalkan ada 10 nih, berarti yang sebelah kiri itu kan dari 1 sampai dengan mid-nya berapa, misalkan 5. Kalau yang kanan itu dimulai dari mid plus 1 berarti 6 sampai dengan 10 gitu ya. Jadi ngebagi 2 upah gitu. Dan nanti satu upahnya diselesaikan. Oke, saya akan run. Nah, untuk divide and conquer dia seperti ini ya. 0,0068 dibandingkan yang ini tadi 69
Ini tadi 51 ya. Nah, entar ya. Jadi ini kalau kita skip sesaat, maka dia jadi berubah ya. Jadi nanti, kita harus restart ulang lagi ya untuk bukan restart sih, barengan lagi ya. Barengan dalam artian cepat cepat setelah waktu ini selesai ini langsung dieksekusi gitu, biar nggak ada ketimpangan secara waktu ya. Tadi kan saya running menjelaskan gitu ya. Coba nanti kita langsung gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Oke. Kemudian kalau di Kris and Conquer ya, ini tadi dibuat, saya pakainya by constant ya, jadi kurang satu ya, jadi AR-nya N-1. Nah ini kalau saya run, nah dia kompleksitas waktunya 54 ya. Dia lebih sedikit ya dibandingkan yang divide and conquer. Kenapa? Karena kalau divide itu kan dia mengeksekusi semua upah ya gitu. Tapi kalau di Kris itu kan dia tidak mengeksekusi semua upah, hanya salah satu upah saja. Oke, coba ya kita lihat yang paling atas nih. Yang paling mampus untuk persoalan mencari elemen terbesar itu siapa? Nah, ya kita mulai. Algoritma brute force ini 114 detik. Ini 53 detik. Greedy 44 ya, berarti masih lebih kecilan greedy ya sejauh ini. Greedy kan tadi dia melihat yang paling menurut dia paling berpotensi ya. Divide and conquer itu 67 masih kalah, greedy masih terbaik dalam hal ini. Kalau decrease itu 52 ya. Berarti dalam hal ini untuk kasus pencarian nilai terbaik dengan jumlah array-nya berapa itu? 6 ya. Terbaiknya itu adalah si greedy dengan total waktunya adalah 0,000044 detik ya gitu. Jadi dia cenderung linear seperti ini. Nah, dia puncaknya itu di jumlah array 800 ya gitu. Lonjakan tertingginya itu paling tinggi. Kalau di sini aja baru 100 sudah naik ya secara tajam. Ini juga nih baru sekitar 30 dia udah mulai naik terus gitu. Kalau di sini dia naik turun. Paling puncaknya di 700. Kan yang kita inginkan gitu ya. Jumlah elemen besar tapi tidak terlalu mempengaruhi waktu secara signifikan gitu ya. Jadi pengennya datar aja gitu. Tapi kan ya tetap nggak bisa ya. Ya yang meminimalisir adalah kita pengennya agak mendatar grafiknya gitu. Semakin dia tajam berarti dia artinya semakin tidak mampus gitu. Artinya dengan penambahan sedikit saja jumlah array, maka waktunya itu cenderung untuk tajam begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu ya untuk materinya. Jadi nanti silakan ini bisa kalian pelajari ulang ya untuk menjadi bekal meskipun UTS-nya itu sudah selesai gitu ya. Saya juga belum sempat ini untuk mengoreksi gitu. Bagaimana hasil UTS yang kalian kemarin. Nah, intinya meskipun sudah selesai UTS, ya materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini ya, itu jangan dilupakan karena nanti jadi bekal kalian untuk membedakan penggunaan algoritma ini dengan algoritma nanti setelah UTS. Jadi masih ada kesinambungan ya, begitu. Oke. Cukup, ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, didiskusikan? Apa tadi? Eee, ya Labo gimana Labo? Izin Ibu untuk yang absen RC bagaimana ya Bu? Oh iya, nanti coba ini ya, saya share lagi. Tadi, di pertengahan saya minta kelas RC untuk
gabung ya, karena saya takutnya nggak bisa sampai jam 3 itu, karena lumayan keramnya ini. Ya, review. Ini boleh di-scan barcode-nya oleh kelas RC ya, atau dibagikan di kelasnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait materi atau code? Jadi tadi ini adalah contoh ya bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan algoritma yang berbeda-beda gitu. Kemudian kita bandingkan mana algoritma yang terbaik ya sejauh di persoalan ini apa. Bisa jadi kalau dengan persoalan lain gitu, dia bisa lebih mampus, misalkan yang divide and conquer itu lebih mampus gitu. Karena nanti ada kemudahan ya di dalam algoritmanya. Cukup. Oke. Kalau tidak ada kita akhiri ya perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini. Ya, karena ini berhubung mau bulan Syawal ya, saya mengucapkan selamat bagi yang menjalankan puasa-puasa di akhir ya. Kemudian juga nanti selamat yang merayakan Idul Fitri ya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi setelah Idul Fitri itu dalam keadaan yang lebih baik lagi ya. Mohon maaf kalau misalkan ketika saya mengajar atau ketika bertemu ya di luar kelas itu banyak kesalahan ya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya. Yang misalkan pulang kampung, tolong untuk hati-hati ya, supaya nanti kalian selamat dan tidak ada barang yang hilang ya. Tuh. Oke, jadi nanti mohon untuk tetap stay, untuk tetap apa ya, jangan lupa istilahnya informasinya ya gitu. Takutnya nanti kalian jarang sekali membuka informasi di grup-grup yang besar gitu ya. Entah itu awal masuk dan sebagainya gitu. Takutnya nanti ada perubahan skema gitu ya. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faizin. Semoga nanti kita bisa kembali lebih baik lagi ya gitu. Oke, saya cukupkan dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima Salam. kasih. Bu. Terima kasih Bu. Iya.